Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil khairil anam wa ala alihi wa sahbihi nabiyil ulum wal hikam. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab 2023, perkenalkan nama saya Turmudi, mahasiswa PPG Daljab 2023, batch 1 UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 233262034. Saya mengajar di MA Nurul Huda Munjul, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10. Dengan materi bab 1, menganalisis sifat wajib nuhal Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan subtema 2, dengan subtema 3, menganalisis sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian demi perbaikan praktek pembelajaran kami ke depan agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya bersama-sama tadarus membaca Al-Humazah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Sebelum kita lanjutkan, kita absen terlebih dahulu untuk kelas 10 MIPA 1. Jumlah keseluruhan ada 21 anak ya. Yang pertama Abdullah Fajar ada ya. Abdurrahman Fatih ya. Abdurrahman Sakit, Ahmad Fadlul Farah hadir, Ahmad Imanul Haq hadir, Amalia Marhamah hadir, Amelia Zahratun Nisa hadir, Ani Nurlaini sakit, Bayazid Al-Bustami sakit, 3 orang bersakit, Fahri Ibrahim sakit juga 4 orang, Fatihatul Zahra hadir, Fikri Satyawan Saluki hadir, Habibatus Syahada hadir, Inayatul Maula hadir, Indah Kurniasi ada,
Hilya Aziza, ada. Lutfi Samsul Ma'arif, ya, hadir. Muhammad Johar Maknun, Mika Hairun Nisa, ada. Indah Kurniasi, ada. Hilya Aziza, ada. Lutfi Samsul Ma'arif, ya, hadir. Muhammad Johar Maknun, Mika Hairun Nisa, ada. Muhammad Dafaul Khairi, Siti Julaiha. Ya, sudah lengkap. Yang 4 orang mudah-mudahan disebutkan oleh Allah. Jadi belajar bersama-sama. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang sekarang tentang sifat jaiz, ini ada yang tahu kemarin mempelajari sifat apa? Sifat muhal. Ada tahunya apa sifat muhal? Yang tidak mungkin ada pada diri Allah. Yang tidak mungkin ada pada diri Allah. Sangat hebat, ya. Sifat muhal. Ada berapa sifat muhal Allah? Ada 20. Contoh, karoha. Apa artinya karoha? Terpaksa. Nah, ini masih ingat semua? Berarti kita sudah waktunya meningkat ke pelajaran berikutnya tentang sifat jaiz. Ada yang tahu apa arti sifat jaiz? Sifat yang boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sifat jaiz. Ada berapa kira-kira sifat jaiz? Ada 1. Ada yang hafal? Fi'lu. Nah, fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Nah, itu namanya sifat jaiz. Hanya ada 1. Kenapa kita harus mempelajari sifat jaiz? Dikarenakan Allah punya sifat yang fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Boleh mengerjakan perkara yang mungkin dan juga boleh meninggalkan perkara yang mungkin. Berarti ada kebebasan yang sifatnya mutlak. Nah, manusia juga diberikan Allah kebebasan, bebas berbuat apapun, baik maupun buruk, asalkan mampu bertanggung jawab. Nah, mampu bertanggung jawab. Ketika berbuat buruk, maka siap mendapatkan hukuman. Ketika berbuat baik, maka siap mendapatkan pahala. Itulah sifat yang harus kita teladani, sifat jaiz Allah. Di dalam materi sifat jaiz Allah, diusahakan peserta didik mampu menganalisis sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, setelah itu tujuan pembelajarannya adalah siswa atau peserta didik diharapkan mampu menganalisis sifat jaiz Allah, dan nanti ada keteladanan-keteladanannya. Kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, kita bagi dulu menjadi 4 kelompok supaya nanti mengerjakan tugas di materi sekarang ini lebih ringan dan bisa semangat. Kelompok pertama kelompoknya Muhammad Johar Maknun, ada? Ya. Kelompok 2 kelompoknya Hilya Aziza, hadir? Nah. Kelompok 3 kelompoknya Siti Julaiha, hadir? Hadir. Nah. Kelompok 4 kelompoknya Lutfi Samsul Ma'arif, hadir? Nah, nanti pada kelompok ini nanti akan Bapak kasih tugasnya nanti setelah Anda menyaksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil ardi wal alamin wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyyal wal kitab.
sifat jaiz Allah adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Allah bebas malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan pula segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita akan membuat produk sebagai aplikasi keteladanan kita terhadap sifat jaiz Allah, di mana sifat jaiz itu berarti kita bisa berbuat apapun, tapi usahakan perbuatan itu harus yang positif. Nah, kita akan membuat APE, alat permainan edukasi. Sudah paham? Silakan kalau belum paham apa? Pak, AP atau alat permainan edukasi seperti apa? Nah ini ya, bagus pertanyaannya. APE itu adalah alat permainan edukasi yang membuat kita itu semangat untuk belajar dengan cara bermain tapi sambil belajar. Nah di situ banyak sekali bentuk-bentuknya. Nah, bisa bentuknya berupa deret, bisa berupa gambar deskripsi, atau juga yang lain, sangat banyak ya. Paham semuanya? Ada lagi pertanyaan? Ya, gimana? Nah, bahannya karena kita mengaitkan dengan sifat jaiz, mengutamakan hal-hal yang sifatnya baik, maka kita mencari yang sifatnya bekas, bahan-bahan bekas. Kalau bagus mahal ya, bahan-bahan bekas supaya bisa didaur ulang. Paham? Ada pertanyaan? Ya. Nah ini ya, pembuatan untuk APE ini Bapak tentukan 2 minggu, 2 kali pertemuan. Jadi sekarang itu dirumuskan dulu, kemudian minggu depan baru diproses lagi di sekolahan. Ya. Nanti dibuat sekolah digunakan, dan nanti dipresentasikan. Bisa ada lagi yang lain? Ya. Dikumpulkannya kapan, Pak? Dikumpulkannya setelah 2 minggu, berarti dipresentasikan sudah dikumpulkan. Berarti selama 2 minggu atau 15 hari. Paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, silakan berkumpul di kelompok masing-masing, dibahas apa yang ingin dibuat tentang APE tersebut. Sudah paham? Nah, silakan berkumpul di kelompok masing-masing dan didiskusikan. Apa yang mau dibuat? Mau buat apa? Silakan diskusikan. Apa yang mau dibuat? Silakan diskusikan apa bahan-bahannya ya. Kelompok 3, apa yang mau dibuat? Membuat perlawanan wajib muhal. Silakan nih, tentukan alatnya apa, bahannya apa ya. Dan silakan dibuka di kelompok. Kalau sudah menemukan apa yang mau dibuat, medianya apa, alatnya apa, nanti usahakan dicari di rumah alat-alat ataupun media yang ingin dibutuhkan. Kemudian minggu depan dibawa semua
di kelas. Paham? Kabarnya sudah siap untuk membuat proyek? Silakan disusun di kelompoknya, dirapikan semuanya, dibikin sebagus mungkin. Audio Jungle. Nanti kita mengambil pertanyaan dari gambar tersebut. Gambar tersebut. Dari sifat Allah. Di gambar ini nanti berkaitan dengan sifat apa? Ya, nanti gambarkan gambar yang ada di sini. Nanti catat ya, nanti dijelaskan di depan. Siap. Cara mainnya seperti apa? Seperti coba dijelaskan. Ya, baca ada dua kelompok ya, wajib dan muhal. Tapi kalau yang wajib harus memasang sifat wajib semua. Berarti satu baris harus wajib semua. Kalau di sininya wajib, di sininya muhal, di sini wajib. Sudah menang? Belum. Nah, kalau di sininya muhal, menang yang muhal. Oh, gitu ya, nanti jelaskan di depan ya. Ya. Kelompok ini cara mainnya gimana? Oh, ini muhal, ini wajib. Jadi perlawanan kata. Coba dijelaskan gimana cara mainnya. Oh, itu jadi yang sininya yang muhal Adam, contohnya berarti lawannya Adam adalah oh itu. Kalau di sininya Kobion, Basral. Kalau di sininya ya Juli Hoiri. Nanti jelasin di depan ya, praktekkan di depan. Ya, presentasi nanti kelompoknya boleh bertanya mengenai cara permainannya masing-masing ya. Nah, silakan kelompok 1 semua anggotanya ke depan untuk mempresentasikan hasil karya proyeknya. Saya banyak tepuk tangan kita apresiasi untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kami di sini ingin mempresentasikan tentang AP, yakni alat permainan edukatif dari kita tentang meladani sifat wajib bagi Allah. Kami ini sudah membuat satu permainan di mana kita akan meladani sifat Allah dan perbuatan keteladanan berbentuk gambar di sini yang berkaitan dengan sifat wajib Allah. Contoh, yang pertama kita meneladani keteladanan gambar di sini. Gambar di sini menunjukkan sifat wajib bagi Allah, yaitu ilmu, karena mengartikan sedang belajar. Dan yang kedua, ada seseorang yang sedang melihat pemandangan begitu luas. Sama halnya dengan sifat Allah, yakni basor atau melihat
kita sebagai manusia yang diberi nikmat untuk melihat, maka kita nikmati dengan melihat ciptaan Allah yang begitu kuasa, yang begitu agung, dengan melihatnya dan mentakaburinya. Dan yang terakhir adalah wahdaniyah. Di gambar ini menunjukkan ada satu kesatuan dari berbagai suku, atau di Indonesia biasa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda antara ras, suku, budaya, dan agama, tapi kita tak wahdah, artinya satu, untuk bersatu. Barangkali ada yang belum mengerti, kami buka pertanyaan. Paham. Jika sudah paham, mohon maaf sekurang-kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini ingin sedikit mempresentasikan tentang yaitu deret sifat. Nah, jadi di sini tuh ada terdiri dari dua kelompok. Yang pertama kelompok mungkal dan kelompok wajib. Nah, terus kelompok jadi di antara dua kelompok ini, aku jalan aja ya. Yang menang itu akan memasakkan tutup botol duluan ke sini. Bisa bebas memilih kelompok mungkal atau wajib. Nah, jadi ini kok yang menang itu kelompok wajib karena sudah mendapatkan satu deretan. Permainan ini sama dengan permainan SOS. Cuman bedanya ini pakainya sifat. Oke. Ada yang ingin bertanya? Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita di sini, kita ingin menjelaskan sedikit tentang perlawanan sifat mohon Allah dan sifat wajib Allah. Mari kita contohkan saja langsung sifat mohon Allah dan perlawanan sifat wajib Allah. Yang pertama yaitu ajam, dan perlawanan sifatnya itu yaitu sifat wajib Allah yaitu wujud. Yang kedua sifat mohon Allah yaitu perlawanannya basar. Yang ketiga sifat mohon Allah ihtiyazul ghairihi, dan perlawanannya itu sifat wajib Allah yang mau binafsihi. Sekian dari kami kelompok 3 untuk memperlihatkan ada pertanyaan. Sekian dari kami kelompok 3 untuk mempresentasikan perlawanan mungkal dan wajib. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sifat bagi Allah. Yang pertama di sini menggambarkan kalam. Kalam itu maksudnya berkomunikasilah dengan sesama orang yang positif thinking. Ya. Terus ada lagi gambar yang kedua. Ini sifat bagi sama yang menjelaskan mendengar sesuatu yang positif, ya. Yang tadi ini mendengar suara tentang kudrot, Sifat kuat harus menggunakan tenaga yang baik dan meroyong sama-sama membantu. yang dari kami ada yang mau bertanya? Oke. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya atas presentasinya, hasilnya bagus-bagus. Ya, tinggal nanti ditingkatkan dengan warna-warna yang lebih menarik. Sebelum Bapak akhiri, bahwasannya sifat jaiz adalah sifat yang membolehkan seseorang untuk berbuat sesuai dengan keinginan. Namun harus diketahui ada batasan yang mana tidak bebas seperti halnya bebasnya Allah. Kita manusia berarti harus dibatasi dengan hal-hal yang sifatnya positif. Nah, hasil inilah adalah hasil yang positif. Nah, untuk minggu depan siap-siap untuk ulangan harian. Karena sudah, sifat wajib sudah, sifat muhal sudah, jaiz sudah. Tapi minggu depan ulangan. Paham? Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.